Pemerintah Malaysia dianggap lamban dalam mengusut tuntas kasus WNI. Hal ini membuat pemerintah tanah air minta proses ini segera diprioritaskan oleh negeri jiran. Gak heran amarah Prabowo Subianto sempat gak terkendali saat ada WNI yang sengsara. Selain itu, Menlu Sugiono juga mengungkapkan hal yang sama. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki. Saya kira itu saja. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Penanganan yang lamban. Pemerintah Indonesia dibikin naik darah dengan kelakuan negeri jiran. Pasalnya, pemerintah Malaysia nggak cekatan dalam menangani kasus yang menimpa WNI beberapa waktu lalu. Sugiono selaku Menteri Luar Negeri RI mengaku geram dengan sikap pemerintah Malaysia. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dan menuntut mereka untuk segera mengusut kasus tersebut. Itu hasil penyelidikan kita serahkan nanti ke mereka ya, kita nggak ikut menyelidiki. Ketidaktegasan pemerintah Malaysia juga mendapatkan kritik dari RI1. Pasalnya, Presiden Prabowo sempat meminta negeri jiran menginvestasi kasus dengan cepat. Tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Kemarahan dari pemerintah Indonesia merupakan suatu hal yang wajar. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama negeri jiran berlaku semena-mena terhadap bumi pertiwi. Menurut Anis Hidayah selaku anggota Komnas HAM, Malaysia menjadi negara yang paling banyak melanggar hak para pekerja migran Indonesia di awal 2024. Menurut Anis, pihaknya sudah menerima 6 kasus serupa dari Asosiasi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, aktivis 48 tahun itu menduga adanya kasus lain yang masih belum dilaporkan. Bahkan, menurut catatan Migrancare, terdapat 75 kasus penembakan WNI di Malaysia dalam 20 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Anis menuntut pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus tersebut. Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan hak itu dipenuhi, ujar aktivis HAM tersebut. Sudah melewati masa kritis. Kondisi WNI korban kesadisan aparat Malaysia harus menunjukkan perkembangan positif. Menurut Menlu Sugiono, 2 korban telah melewati fase kritis, 2 korban bahkan dinyatakan sehat. Dari 4 korban lainnya, 2 masih dalam perawatan di rumah sakit, sementara 2 lainnya sudah sehat. Tadinya ada 2 yang kritis, yang pertama sudah keluar dari masa kritis, kemudian 1 lagi sudah dalam tahap pemulihan. Ujarnya selaku Menteri Luar Negeri. Sementara itu, jenazah 1 korban yang meninggal dunia telah dipulangkan ke kediamannya di Pulau Rupat, Provinsi Riau. Pihak keluarga menerima dengan lapang dada kepergian korban. Insiden ini menuai kecaman dari berbagai pihak di Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai tindakan aparat Malaysia berlebihan. Korban adalah pekerja migran yang harusnya dilindungi. Selain itu, Prabowo meminta pemerintah Malaysia melakukan investigasi. Ketua Umum Gerindra tersebut nggak lupa mengingatkan untuk tidak melakukan aktivitas ilegal di negara lain. Kita berharap ada investigasi, ya kan? Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup dalam negara asing, mereka akan bertindak. Kami yakin pihak Malaysia akan memberikan yang terbaik, ujar sang presiden. Pernyataan Prabowo tersebut didukung oleh anggota DPR RI asal Riau, Henry Munif. Pasalnya, langkah Prabowo dinilai memastikan keadilan dan memberikan keamanan bagi WNI di luar negeri. Kita mendukung penuh Pak Presiden untuk mengawal kasus penembakan WNI di Malaysia. Langkah ini memastikan keadilan bagi para korban dan memberikan keamanan bagi WNI baik dalam atau luar negeri, ujar Henry Munif. Polisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menyayangkan sikap resesif aparat keamanan Malaysia. Dirinya turut mengapresiasi perhatian Presiden terhadap kasus ini. Apapun motifnya, tindakan mereka jangan sampai menghilangkan nyawa.
Atas nama masyarakat Riau, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengawal kasus ini. Buat kamu yang kangen oleh-oleh khas haji dengan harga murah, cek link di bawah ini ya. Pengakuan WNI selamat. Pengakuan mengejutkan datang dari korban yang selamat dari insiden penembakan. Mereka mengaku kalau nggak ada yang melakukan perlawanan pada aparat Malaysia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam laporannya. Kedua korban menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat Agensi Penguatan Maritim Malaysia, tulis pernyataan Kemenlu. Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan dari tuduhan Malaysia. Pasalnya, negeri jiran mengaku kalau para korban melawan saat diamankan. Kapal mencurigakan itu berupaya lolos dari penangkapan dengan menabrak kapal patroli maritim beberapa kali dan berupaya menyerang dengan parang panjang. Sebagai pertahanan diri, tembakan peringatan dilepaskan ke arah kapal itu. Tetapi kapal itu tancap gas dan lolos dalam kegelapan, ungkap Direktur Jenderal APMM Malaysia. Pengakuan dari Malaysia ini semakin terlihat kebohongannya setelah KBRI juga merilis kronologi kejadian. Hal ini disampaikan langsung oleh Atase Polri di KBRI yakni Kombes Pol Juliarman Eka Putra. Mereka dicegat oleh pihak APMM yang diduga sudah mengikuti, kemudian diperingatkan dengan lampu tembak. Kemudian menurut pengakuan dari para korban tidak ada perlawanan, tidak ada parang, ungkap Kedutaan Besar Indonesia. Selain itu, KBRI juga menyebut APMM terus menembaki kapal karena nggak mampu mengejar kecepatan mereka. Si petugas pihak APMM ini menembaki mesin mengakunya, jadi supaya berhenti, tapi itu mengenai para korban. Itu karena korban menunduk. Alhasil pihak Malaysia semakin tertekan dengan kronologi yang disampaikan oleh KBRI. Dapatkan cincin tasbih digital yang buat ibadah kamu semakin sempurna. Cek link di bawah ini ya. Tanggapan media asing. Kegeraman pihak Indonesia juga dirasakan oleh media internasional. Berbagai kanal berita mancanegara ikut kesal dengan respons lambat pemerintah Malaysia. Buktinya, media Singapura yakni Channel News Asia menilai negeri jiran bertindak berlebihan. Indonesia telah menyuarakan kekhawatirannya atas kemungkinan tindakan berlebihan pada insiden penembakan yang melibatkan petugas Badan Penegakan Maritim Malaysia dan mengakibatkan seorang pekerja migran Indonesia meninggal dunia, lapor CNA. Kanal berita negeri singa ini juga mendukung langkah Indonesia terhadap kasus tersebut. Sebab mereka menilai Nusantara punya hak mendesak Kuala Lumpur melakukan penyelidikan menyeluruh. Pemerintah Indonesia mendesak Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor. Kabar ini bahkan menjadi perbincangan hangat di Amerika Serikat. Buktinya The Pinnacle Gazette ikut mewartakan amarah publik tanah air atas insiden tersebut. Media yang bermarkas di Texas ini mewajarkan kekesalan masyarakat. Terlebih insiden ini membuat pekerja migran Indonesia berada dalam bahaya saat bekerja di Malaysia. Insiden ini telah memicu diskusi tentang keselamatan pekerja Indonesia di luar negeri, khususnya mereka yang bekerja di wilayah yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Bunyi laporan The Pinnacle Gazette. Peristiwa ini juga ikut diliput media raksasa yakni Associated Press. Media asal Amerika Serikat ini mewajarkan kekesalan rakyat Indonesia kepada pemerintah Malaysia. Hampir 100 demonstran dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan serikat buruh berkumpul di luar kedutaan Malaysia dan membawa poster yang menuntut polisi Malaysia yang menembak warga Indonesia segera dipenjara dan diadili. Jadi begitulah reaksi asing terhadap Prabowo yang geram dengan gerak lambatnya pemerintah Malaysia. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?